Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Kiki di acara Inspirasi Senja. Kali ini saya mendatangi Pak Jainul. Pak Jainul ini adalah seorang pembuat bambu tronik. Gimana Pak, usaha bambu tonik ini dari kapan Pak berdirinya? Dan kenapa Pak Jainul memilih bambu? Baik, terima kasih Mas Kiki. Pertama mungkin saya jelaskan kenapa harus bambu. Gitu. Alasannya pertama, bambu di negara kita begitu banyak melimpah. Artinya kalau kita keliling ke seluruh pelosok negeri sepanjang masih bernama Indonesia pasti ketemu namanya bambu. Dan saya sudah buktikan itu, saya sudah keliling kemana-mana ya. Bisa selalu ketemu bambu. Namun selama ini bambu itu begitu murah harganya, bahkan ada yang tidak berharga sama sekali. Itu waktu ke Sanggau ya, Kabupaten Sanggau itu ya. Kalimantan Barat ya. Di sana bambu itu dibakar aja. Jadi nggak ada harganya dibakar, gitu? Nggak ada harganya sama sekali. Ya. Saya tanya berapa harganya, di sini nggak ada orang jual beli bambu. Gitu. Jadi gratis aja Pak ya? Gratis. Padahal bambunya luar biasa itu. Nah, jadi alasan pertama itu karena bambu di negara kita melimpah. Ya. Yang kedua, bambu ramah lingkungan, tentunya limbahnya semuanya itu kita bisa mudah mengurainya, tinggal dibakar, sisa pembakarannya jadi pupuk dan seterusnya gitu kan. Nah, lalu yang ketiga renewable, artinya bisa diperbaharui gitu ya, sehingga kita tidak punya alasan untuk kehabisan bambu. Selama ini saja kita tidak pernah nanam bambu, tapi bambu tetap melimpah. Gitu. Tumbuh sendiri Pak ya? Itu mah asli hibah dari Tuhan kira-kira kan gitu. Nah itu asal muasal kenapa harus menggunakan bambu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa bambu tronik? Itu karena basic saya itu sebenarnya elektronik, teknik elektro. Dulunya saya itu usaha jasa servis elektronik. Saya punya bengkel di Jakarta sekitar tahun 90-an gitu, sampai sekitar tahun 2000 lah gitu. Dan setelah itu saya pindah ke Bogor dan masih eksis juga di Bogor gitu. Jadi saya udah merasa zona nyaman di usaha teknik elektro itu ketika itu. Tapi begitu banjir produk Cina, mulai dari VCD, televisi, sehingga hampir semua barang elektronik itu murah aja. Murah. Anjlok aja Pak ya? Nah, begitu murah. Nah ini kan tantangan bagi para teknisi yang biasanya jual jasa servis TV, AC, kulkas misalnya. Nah otomatis orang udah berpikir daripada servis harganya mahal, lebih baik beli baru. Beli baru ya? Iya kan gitu. Ya masih terjangkau Pak ya? Iya bisa hampir sama Mas. Ya. Misalnya kita dandani kulkas nggak ganti kompresor aja. Total misalnya bisa sampai 1 juta, orang mendingan beli baru 1 juta gitu kan. Nah seperti itu. Singkat cerita, saya gulung tikar lah, alias bangkrut karena jasa yang kita harapkan dari teknik perbaikan itu sudah tidak keukur gitu. Tidak keukur dengan capeknya, lelahnya, kosnya dan sebagainya gitu. Nah ketika bangkrut itulah saya cari ide bagaimana supaya saya tetap di elektronik gitu, karena elektronik pemberian Tuhan ke saya gitu kan. Sementara tidak ada pemberian Tuhan yang sia-sia gitu. Tinggal bagaimana kita mengkreasikannya gitu kan. Saya pikir dan ketika itu kebetulan sudah mulai zaman internet ya. Saya browsing, ketemulah satu channel atau situs di Cina gitu, kalau nggak salah situsnya itu tentang kerajinan bambu. Nah di situ saya lihat
ada produk-produk elektronik terbuat dari bambu casingnya tuh. Dulu juga pasti udah ada Pak ya? Iya, berarti kan sudah ada di sana. Tuh lihat, wah, elektronik. Begitu lihat misalnya ketika itu saya aktif speaker gitu, MP3. Nah, saya kan langsung kebayang, saya sebagai orang elektro, ini saya tahu dalamnya nih. Dalamnya nih isinya bla bla bla, saya apa loh gitu. Nah, saya nih harus melakukan ini gitu kan. Nah, itu asal inspirasinya. Lalu mencoba bikin produk. Pertama kali itu aktif speaker ya. Nah, sampai terjadilah sebuah produk. Nah, tinggal brand. Apa nih brandnya ya? Nah, karena produk ini adalah merupakan paduan dari bambu dan elektronik, kami kasih nama Bambutronic. Itu kawinan bambu dan elektronik, kira-kira seperti itu. Nah Pak, kalau kelebihan produk Bapak ini apa sih? Bambutronic ini? Ya, pertama unik lah yang pasti. Karena mungkin di mana-mana orang mau nyari casing HP dari bambu, misalnya casing Bluetooth dari bambu, itu kan susah gitu. Yang pertama unik gitu. Lalu berikutnya artistik, karena untuk bisa meraih simpati pasar kan memang harus artistik ya. Selama ini orang kan tak terbayangkan bambu bisa di bending, bisa ditekuk, bisa model jadi macam, bahkan bisa jadi papan, bisa macam ya, misalnya bentuk jadinya kayak gini gitu. Kan mungkin tak terbayangkan, orang nyangkanya kayu gitu kan. Iya betul Pak, betul. Padahal kan bambu gitu. Atau produk-produk kita yang lainnya lah, ada gitar, ada jam mekanik, apa segala macam gitu. Intinya ya bambu bisa dibikin produk apa saja gitu kan. Jadi unik, artistik. Nah, terus yang tak kalah pentingnya eco-green. Eco-green ya Pak, ramah lingkungan Pak ya. Jadi produk ramah lingkungan. Lalu itu tadi renewable itu, jadi nggak akan pernah kehabisan bahan baku. Betul. Sehingga ketika kita usaha atau bisnis di bidang perbambuan ini, artinya bisa dijamin 7 turunan. Aman lah ya Pak ya. Aman gitu. Baik bahan baku dan sebagainya. Dan itu rasional Mas. Artinya kalau kita sengaja nanam bambu, itu 3 tahun itu bisa panen gitu. Oh gitu Pak? Panen. Jadi relatif lebih cepat ketimbang jenis pohon yang lainnya kan gitu. Sehingga ya aman gitu. Tapi kita belum secara masif melakukan penanaman ya, meskipun sudah ada di komunitas kita di sana di Sukamentri, tapi belum maksimal gitu. Tapi mengaca ke fakta yang ada gitu ya, selama ini saja kita nggak pernah secara khusus nanam bambu atau bertani bambu kayak di Cina misalnya. Tapi bambu udah sebegitu melimpahnya gitu. Jadi disediakan oleh alam ya Pak ya? Oleh alam. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Ya, betul. Tentu dengan inovasi ya. Kalau kayak gini-gini nih, tanpa inovasi nggak bisa Mas. Nggak bisa. Kreatif lah Pak ya? Betul. Misalnya cuma modal golok, gergaji nggak bisa. Ini melibatkan mesin-mesin modern lah. Bagaimana bambu dibikin papan dan seterusnya dibentuk. Nah, itu butuh peralatan teknologi modern. Itu yang saya sebut inovasi di dalam. Nah itu apa sih Pak? Kalau bambu ini kok bisa dibikin kayak papan ini Pak? Ada namanya nggak? Oh itu namanya ini Mas. Namanya teknologi laminasi. Ya itu yang masih asing ya di masyarakat kita. Mungkin seluruh Indonesia masyarakat kita tahu atau bisa mengolah bambu gitu ya, tapi menggunakan teknologi tradisional ya, bukan teknologi, apalah disebutnya itu. Bukan teknologi karena tidak melibatkan alat-alat teknologi gitu ya kan, seperti alat bikin yang baru lah. Tuh, bikin anyaman, bikin balek, bikin saung misalnya, itu kan nggak perlu alat-alat teknologi modern kan, cukup golok, gergaji, selesai gitu ya. Betul. Nah, tapi untuk produk kami di sini di Bambutronic khususnya itu nggak bisa dengan alat-alat tradisional. Jadi memang harus dengan mesin-mesin modern gitu. Modern ya. Jadi bisa membentuk sesuatu yang baru lah ya Pak ya dari bambu ini ya. Betul. Dan yang menarik lagi Mas, mesin-mesin itu terus terang ya belum ada di pasaran gitu. Jadi mesin-mesin penunjang produksi kami ini rakitan sendiri. Wah, berarti susah banget ya Pak untuk menduplikat ini. Bisa. Tapi harus kesini dulu dong. Betul. Kalau misalnya ada penonton atau siapapun yang berminat,
ya silahkan datang ke kami, bisa hubungi Mas Rizky atau ke kami, bisa belajar di sini, bisa magang di sini, sekaligus bisa pengadaan mesinnya di sini. Wih, mantap. Mantap sekali Pak. Nanti saya akan datang ke sini Pak deh untuk belajar ya Pak ya. Boleh. Kita break sejenak dulu Pak ya. Boleh. Yuk, jangan kemana-mana. I live my life for you. Pak, ini ada gitar juga Pak. Bukan main nih Pak. Ini dari bambu Pak ya? Bambu. Masya Allah. Ya, ini yang tadi saya maksud, harus melibatkan perangkat teknologi modern, baru bisa menghasilkan macam-macam produk seperti ini. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau tanpa melibatkan teknologi modern, ya itu aja, paling jadi anyaman gitu. Jadi anyaman. Dan tidak bernilai lebih tinggi lah Pak ya. Betul, tidak bernilai ekonomis, tidak bernilai komersial. Iya. Gitu. Jadi intinya kami usaha bambu itu intinya mengangkat nilai bambu yang tadinya murah itu. Nah, tapi begitu jadi gitar gini, coba bisa Anda bayangkan berapa gitu. Sudah jadi gitar, jadi audio seperti ini, terbayangkan harganya berapa? Ini 10 juta lah Pak. 10 juta lah. Alhamdulillah. Laku ini 10 juta nih. Nanti saya insya Allah coba kirim ke luar negeri Pak ya. Kita jual ke luar negeri Pak. Kalau dari yang lainnya Pak, ini Bambutronic yang model yang pertama mana Pak? Yang Bapak ciptakan nih? Nggak ada di sini Mas, udah kadaluarsa ya, ada di gudang. Oh gitu, sana. ya. Ya. Ini yang udah versi-versi modern, udah Bluetooth semua. Ini semua Bluetooth speaker. Kalau produk perdana itu cuma speaker aktif doang. Nah, kalau masalah model, ya itu mempengaruhi harga. Kan seperti tadi disinggung, harga produk kami itu di sini yang mulai dari paling murah 75.000 sampai jutaan. Nah, kalau udah jadi gitar gini kan udah jutaan. Iya, pasti Pak. Gitu. Proses pembuatannya memakan waktu berapa lama nih Pak? Kalau bikin gitar ini misalnya? Bisa seminggu, bisa nggak nyampe Mas. Jadi tergantung kesiapan bahan gitu ya. Ya. Kalau siap ya bisalah. Mungkin seminggu udah jadi 1 atau 2 gitu. Kalau yang ini berapa hari Pak? Ya ini sehari 1 bisa, 2 bisa. Oh bisa. Pak, ini ketahanannya berapa lama nih Pak untuk produk-produk ini? Jadi dan tidak mempunyai apa-apa untuk bayar walaupun sebagian kecil daripada jadi Kecil sekali ya. untuk elektroniknya tidak terlalu miskin. kita mengikuti garansi tokonya gitu. Tapi kalau untuk bambunya ya kita bisa garansi 10 tahun lah. 10 tahun Pak ya? Karena ini sudah diawetkan semua. Oh, kalau ini juga bisa tahan lama, lebih lama lagi Pak ya? Karena mengundang Kalau suka dukanya apa Pak waktu yang sudah di dalam bisnis Bambutronic ini Pak? Ya pada umumnya semua usaha itu ya pastilah mengalami itu ya Mas. Mulai dari suka duka soal permodalan, finansial, SDM, pasar. Nah, itu udah pasti dilalui oleh setiap pelaku usaha. Nah, terutama dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi itu luar biasa. Kami kehilangan pasar, kami kehilangan macam-macam relasi gitu ya. Nah, itu pukulan luar biasa lah gitu. Kalau tantangan secara khusus ya itu paling SDM agak sulit ya, karena tidak semata-mata butuh orang yang punya keahlian, tapi juga harus punya bakat seni gitu. Jadi kalau contoh misalnya tukang itu kan keahlian namanya, skiller. Tapi kalau dia nggak punya bakat seni, nggak bisa menghasilkan produk halus, rapi, unik. Kan tukang beda. Tukang tuh asal udah jadi Beres aja. beres gitu. Gitu. Jadi suka dukanya lebih kepada ya manajerial, itu umum lah. Artinya setiap pelaku usaha pasti bertemu dengan itu. Tinggal kitanya siap nggak menghadapi segala itu. Kalau saya dulu
pertama kali membuka itu nggak pernah terbayangkan produk saya ini dibeli siapa, nggak pernah. Tapi begitu ikut pameran ternyata bisa kemana-mana, bisa diliput televisi dari mana-mana itu. Oh ternyata apa yang saya bikin ini nggak sia-sia gitu kan. Sebuah kebanggaan juga Pak ya. Kebanggaan gitu. Ketika itu tahun 2012 tuh masuk TV Indosiar, itu udah kebanggaan tuh. Belum dapat uang, dia masuk TV aja udah kebanggaan gitu. Untuk penutup, saya pengen minta saran-saran dari Bapak untuk anak muda Indonesia nih Pak. Khususnya terkait bambu ya. Ya khusus kepada adik-adik dimanapun berada, terutama yang tinggal di daerah yang memiliki potensi bambu. Nah, Anda bisa berkreasi di desa Anda, di daerah Anda dengan meniru kami ini, sehingga Anda tidak perlu mencari pekerjaan ke kota. Tinggal bagaimana cara mewujudkannya Pak? Hubungi kami, belajar di sini dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana cara implementasiannya ya nanti kita bicarakan di sini. Saya tunjukkan nanti di desa Anda bisa kerjasama dengan desa atau kepala desa. Lalu kepala desanya ajak bikin BUMDes supaya bisa memfasilitasi peralatan mesin-mesin yang dibutuhkan. Nah, ketika itu terjadi, desa Anda punya bisnis, punya usaha. Jadi masyarakat di situ tidak perlu lagi merantau kemana-mana. Di desa bisa punya usaha mandiri. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang paling saya harapkan dari adik-adik, ya, terutama yang di desa-desa ya, yang memang ada potensi bambu. Gitu, Mas. Masya Allah sekali Pak Jenal, ini baik hati sekali ya. Mau berbagi ilmunya, mau nge-share ilmunya, gratis lagi. Ya Pak, ini usahanya di mana nih Pak? Alamatnya Pak? Ada Instagramnya nggak? Oh iya. Atau Tokopedia atau apalah? Kalau di Instagram Bambutronic, di Facebook Bambutronic juga. Ya. Bambutronic. Kalau di alam nyata, di Jalan Rantai, RT 4 RW 7, Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor. Gitu. Ya. Oke, nanti kalau teman-teman juga mau datang ke sini bisa langsung datang Pak ya. Ya. Nanti tinggal hubungi nomor WA-nya, mau di-share atau tidak? Boleh, Mas. Boleh, nanti kita share nomor WA-nya. Siapa tahu mau pesan kerajinan tangan dari bambu ya Pak ya? Iya. Bisa juga kan Pak ya? Bisa, order by request Pak ya? Bisa. Mantap sekali. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Atas waktunya, maaf saya mengganggu. Sama-sama. Terima kasih banyak telah menyaksikan acara Inspirasi Senja. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.